Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Filsafat. Di sini kami akan menjelaskan pada materi kedua, yaitu tentang ontologi. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Nori Aziza, ketiga Alia Julhaisyah, keempat Alfit Ansari, dan keempat Rini Sartika. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari ontologi sendiri. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud atau being, dan logos berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, itu ada manusia, ada alam, dan ada kuasa prima dalam suatu hubungan yang menyeluruh, teratur, dan tertib dalam keharmonisan. Ontologi merupakan suatu dari objek garapan filsafat ilmu yang menetapkan batas lingkup dan teori tentang hakikat realitas yang ada atau being, baik menurut wujud fisik atau tabiah maupun metafisik maba'da at-tabiah. Selain itu, ontologi merupakan hakikat ilmu itu sendiri dan apa hakikat kebenaran serta kenyataan yang inherent dengan pengetahuan ilmiah, tidak terlepas dari perspektif filsafat tentang apa dan bagaimana yang ada. Dalam bidang artificial intelligence atau AI, ontologi memiliki dua pengertian yang berkaitan. Pertama, ontologi merupakan kosakata referensi yang sering dikhususkan untuk domain atau subjek pembahasan tertentu. Yang kedua, sebagai sesuatu body of knowledge untuk menjelaskan suatu bahasan tertentu, biasanya common sense knowledge domain dengan representation vocabulary. Sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya ialah objek dan sudut pandang ilmu pengetahuan. Filsafat termasuk ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ilmu pengetahuan itu ada banyak macam yang masing-masing berlainan dan metodenya. Misalnya, ilmu jiwa, ilmu alam, ilmu pasti, ilmu sosiologi, ilmu hayat, ilmu bumi, ilmu kedokteran, ilmu pedagogik, dan banyak lagi. Untuk itu, ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua asas, yaitu objek materi dan objek forma. Objek forma ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah, akan menjadi kualitatif. Realitas akan tampil menjadi aliran-aliran, materialisme, idealisme, dan naturalisme. Objek atau lapangan jika dipandang menurut suatu aspek atau sudut tertentu saja, seperti manusia sakit. Untuk kedokteran, perbedaan menurut objek formal dan material sangat luas dipergunakan dalam ilmu pengetahuan. Material biasanya menunjukkan isi, formal lebih menitik beratkan pada bentuk. Menurut Lawrence Bagus, metode dalam ontologi dibagi menjadi 3 tingkatan abstraksi, yaitu abstraksi fisik, abstraksi bentuk, dan abstraksi metafisik. Dan menurut Lawrence Bagus, metode pembuktian dibagi menjadi 2, yaitu pembuktian a priori dan pembuktian a posteriori. Lalu yang selanjutnya ialah objek materi. Secara ontologis, artinya metafisis umum, objek materi yang dipelajari dalam plural ilmu pengetahuan bersifat monistik pada tingkat yang paling abstrak. Seluruh objek materi pluralitas ilmu pengetahuan seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan zat
kebendaan berada pada tingkat abstrak tertinggi, yaitu dalam kesatuan dan kesamaannya sebagai makhluk. Keberadaan manusia didahului dengan keberadaan binatang. Keberadaan binatang didahului keberadaan tumbuh-tumbuhan. Dan keberadaan tumbuh-tumbuhan didahului oleh zat kebendaan. Secara sistematis, masing-masing berada dalam sistem saling bergantung atau interdependense. Dan zat kebendaan terkecil atau disebut atom, secara eksistensial berfungsi sebagai sumber ketergantungan makhluk-makhluk lain sesudahnya. Tetapi secara substansial, keberadaan atom sebagai zat kebendaan terkecil itu bukanlah dalam tingkat kesempurnaan atau berdiri sendiri, melainkan berada pada tingkat aksidental, yang artinya berada dengan cara ditentukan. Keberadaan zat kebendaan demikian ditentukan oleh penyebab terdahulu, sekaligus sebagai penyebab pertama dan terakhir, yang disebut causa prima. Oleh karena itu, pada tingkat substansi tertinggi, seluruh pluralitas ilmu pengetahuan sebagai akibat pluralitas objeknya berada dalam satu kesatuan di dalam diri causa primanya. Materi selanjutnya yaitu aliran-aliran ontologi. Di dalam pemahaman ontologi dapat dikemukakan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Yang pertama ada materialisme, yang kedua idealisme, yang ketiga dualisme, yang keempat pluralisme, yang kelima nihilisme, dan yang keenam agnostisisme. Yang pertama yaitu materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalis. Menurutnya, bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi. Yang lainnya jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran, dengan salah satu cara tertentu. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah: yang pertama, pada pikiran yang masih sederhana, apa yang kelihatan yang dapat diraba biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Yang kedua, penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Yang ketiga, dalam sejarahnya manusia memang bergantung pada benda seperti padi. Yang kedua yaitu idealisme. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menepati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis dari penjelasan rohani. Sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan juga spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedang spiritualisme berarti serba roh. Alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah rohani, spirit atau sebangsanya adalah: 1. Nilai ruh lebih tinggi daripada badan. Lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh ini dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya. Yang kedua, manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia di luar dirinya. Yang ketiga, materi ialah kumpulan energi yang menepati ruang. Benda tidak ada, yang ada energi itu saja. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. 3. Dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan roh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari roh,
dan roh bukan muncul dari benda. Sama-sama hakikat, kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Sama-sama ajali dan abadi, hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Yang keempat, pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme di dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan akan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah substansi yang ada itu berbentuk dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh-tokoh modern aliran ini William James tahun 1842 sampai 1910 Masehi di New York dan terkenal sebagai seorang fisiolog dan filosofi Amerika. Dalam bukunya The Meaning of Truth, James mengemukakan tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal yang mengenal. 5. Nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa dan Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias tahun 483 sampai 360 sebelum Masehi, yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada suatu pun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Yang keenam, agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi ataupun hakikat rohani. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret atau adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan manusia mengetahui hakikat benda, baik materi ataupun rohani. Aliran ini mirip dengan skeptisisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat. Namun, tampaknya agnostisisme lebih baik dari itu karena mengarah sama sekali. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.